Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat Buana Channel di mana saja Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan masih mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Buana Channel, terima kasih Anda masih mengikuti serial perjalanan hidup Jaka Tingkir yang saat ini sudah mencapai episode yang ke-24 yang berjudul Siasat Melawan Aryo Penangsang. Nah, sahabat Buana Channel, selamat mengikuti episode yang ke-24 ini. Ki Juru Martani mulai mengatur siasat bersama 200 orang selo. Mereka menuju ke sebelah barat Bengawan Sore. Di sana mereka memotong telinga kiri seorang pekatik atau pencari rumput, kudanya Aryo Penangsang, yang sengaja menjadi telik sandi untuk memata-matai gerak pasukan Selo. Disuruhlah si pekatik itu pulang ke Jipang dengan sepucuk surat tantangan atas nama Hadiwijaya, diikatkan ke telinga kanan dan diberikannya uang sedikit untuk pengobatan. Dengan penuh darah yang bercecer, si pekatik menghadap Aryo Penangsang. Murkalah cucu Raden Patah itu. Nasihat Patih Mentaun dan Arya Mataram tidak digubrisnya. Dipacunya Gagak Rimang menuju Bengawan Sore. Juru Martani memancing emosi Aryo Penangsang agar mau menyeberang Bengawan Sore. Konon, menurut riwayat, barang siapa pada saat berperang yang melewati Bengawan itu akan mengalami kekalahan. Dengan tombak Ki Dandang musuh, Aryo Penangsang menyeberang dengan amarahnya. Sampai di tepi barat Bengawan Sore, dia dikeroyok ratusan warga Selo. Tetapi Aryo Penangsang tidak mempan senjata dari orang-orang Selo. Orang-orang Selo dibuat kocar-kacir, dan melihat gelagat yang demikian, Ki Juru Martani kembali mengatur siasat strategi. Dilepaskan seekor kuda betina untuk mengalihkan konsentrasi Gagak Rimang. Gagak Rimang, sang kuda dari Aryo Penangsang, terpancing. Kuda itu meronta-ronta, tidak bisa dikendalikan tuannya. Pada saat Aryo Penangsang lengah, tombak Kyai Pleret menghujam dada Aryo Penangsang. Usus Aryo Penangsang terburai. Meskipun demikian, Adipati Jipang itu masih perkasa melakukan perlawanan. Disambarkan ususnya ke ganggang keris. Sutawijaya kembali melakukan perlawanan. Tombak Kyai Pleret kembali mementalkan tombak Kyai Dandang musuh hingga terjatuh ke bawah. Karena tombaknya sudah tidak ada, maka Aryo Penangsang mencabut kerisnya. Tapi dia lupa bahwa ususnya masih tersampir di ganggang keris tersebut. Ketika keris dicabut, putuslah usus Aryo Penangsang. Aryo Penangsang terjatuh dan akhirnya tewas karena kerisnya sendiri. Melihat pemimpinnya jatuh dan tewas, maka prajurit Jipang
melarikan diri dan meninggalkan Bengawan Sore. Tapi hanya hadiah biasa saja. Jaka Tingkir bangga akan keberhasilan keturunan Ki Ageng Selo. Ki Penjawi diberinya dan memilih tanah Pati, sedangkan hutan Mataram akan diserahkan ke Pemanahan. Sehabis dia diutus melapor ke Ratu Kalinyamat. Di Bukit Danaraja, lagi-lagi Pamanahan berbohong tentang siapa yang membunuh Aryo Panangsang. Sesuai yang dilaporkannya, karena jasanya Ratu Kalinyamat menyerahkan wilayah Kalinyamat dan Prawoto ke Pemanahan, tapi dia menolak hadiah sayembara tersebut. Ratu Kalinyamat merestui gelar Sultan untuk Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya Kerajaan Pajang. Ratu juga memberi hadiah harta kekayaan untuk Pemanahan, tapi sekali lagi ditolak. Pemanahan hanya minta pusaka dari Ratu Kalinyamat, dan Ratu Kalinyamat memberinya 2 cincin, yaitu cincin Wirah Delima yang bernama Menjangan Bang dan cincin pusaka Intan si Celuk, dengan perjanjian tanpa sepengetahuan Jaka Tingkir. Sepulang dari Danaraja, Pemanahan bukannya ke Pajang, tapi mampir ke kampungnya dulu, di Selo, mengajak kerabatnya untuk pindah membabat hutan Mataram sebagai sebuah perdikan Pajang. Sehabis dari hutan Mataram, barulah Ki Pemanahan ke Pajang. Lagi-lagi Jaka Tingkir menunda hadiah sayembara hutan Mataram. Janjinya hadiah itu akan diberikan kepada Pemanahan saat penghadap agung di Giri Gresik di acara pengukuhan Jaka Tingkir sebagai Sultan Tanah Jawa oleh Sunan Giri. Itulah hadiah akan diberikannya. Pemanahan mulai memendam kecewa. Jaka Tingkir sepertinya takut akan ramalan guru sekaligus kakek menantunya, Sunan Kalijaga, yang telah meramalkan akan muncul kerajaan besar dari hutan Mataram. Karenanya hadiah tersebut dia pending. Hanya atas bantuan Sunan Kalijaga pula akhirnya Jaka Tingkir menyerahkan hutan Mataram ke Ki Pemanahan. Syaratnya Pemanahan harus mengikat tunduk setia kepada Pajang. Pemanahan ikrar setia, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengikrarkan untuk anak turunnya. Sahabat, sampai sekian dulu kisah perjalanan hidup Jaka Tingkir.
pada episode yang ke-24. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.